Istana Langit Suci Qin 1. Hanya ada 2 atau 3 bulan tersisa sebelum aku mencapai Istana Suci Qin Langit. Zhao Feng bergumam. Saat dia semakin dekat ke tujuannya, dia merasa agak tidak nyaman dan tidak sabar. Gambar sosok pendiam yang tampak langsung dari lukisan muncul di benaknya. Dia berpakaian putih dan tampak cemberut saat dia tersenyum ke arahnya. Sudah 7 tahun. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang langka. 7 tahun lalu, dia baru berusia 17 tahun saat pergi ke pertemuan naga sejati suci. Waktu telah berlalu, dan banyak hal telah terjadi dalam 7 tahun ini. Mengesampingkan apakah Liu Qinxin selamat atau tidak, terlalu banyak hal yang bisa terjadi dalam 7 tahun. Bahkan jika dia masih hidup, akankah dia mengingat janji saat itu? Sekarang dia berada di tempat lain di mana dia tidak mengenal siapapun. Apakah dia sudah menikah? 7 tahun. Jika Liu Qinxin tidak mati, tidak mungkin membayangkan apa yang bisa terjadi padanya. Zhao Feng menghela napas dan menjadi tenang. Dia membutuhkan jawaban yang pasti apakah dia masih hidup atau tidak. Ini bukan hanya keinginannya, itu juga keinginan Tuan Kota Danau Banjir. Di lautan tak berbatas, kapal hantu mempertahankan kecepatan tinggi saat melewati udara. Karena Yuan Qi di lautan tanpa batas sangat redup, tekanan dari langit dan bumi sangat kecil, yang berarti kecepatan seseorang setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di daratan. Meski begitu, kapal hantu tersebut masih membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk mencapai zona pulau tempat Istana Langit Suci Qin berada. Di dalam kapal, Zhao Feng dan teman-temannya mulai mengatur rampasan perang. Zhao Feng sendiri mengambil setengah dari kekayaan. Di antara para korban, Dewa Setan Bintang Langit adalah yang terkaya. Dia memiliki 7 atau 8 senjata tingkat bumi tingkat puncak saja, serta beberapa harta warisan langka. Rumput pembentuk jiwa bintang 7. Ginseng kayu berumur 10.000 tahun. Buah sejati Cloud Abyss. Zhao Feng menemukan bahwa beberapa item berguna baginya. Rumput pembentuk jiwa bintang 7 secara khusus dapat mempercepat laju evolusi jiwa, dan bahkan dapat menyembuhkan jiwa. Tidak heran Raja Iblis Bintang Langit sangat tidak mau senyum muncul di wajah Zhao Feng. Menjadi raja tertua di zona Pulau Naga Merah dan ahli nomor 1 dari Dao Iblis, tidak sulit untuk menebak bahwa Dewa Setan Bintang Langit akan menggunakan ketiga item ini untuk menerobos ke tingkat puncak. Raja dan buat fondasi untuk menjadi kaisar alam Dewa Kekosongan. Kayu ginseng berusia 10.000 tahun dan buah sejati Cloud Abyss dapat meningkatkan yuan sejati dan kultivasi seseorang. Meskipun poin utama dari alam Dewa Kekosongan adalah untuk mengembangkan jiwa, inti kristal masih akan berkembang. Selanjutnya, domain spasial normal menggunakan dimensi True Yuan sebagai sumber kekuatan. Zhao Feng baru saja mencapai alam Void God, dan True Yuan di Crystal Core-nya sebesar danau. Namun, ini baru permulaan. Ketika kultivasi seseorang mencapai puncak Void God Realm, dimensi True Yuan mereka akan berubah menjadi lautan. Raja Iblis Bintang Langit juga memiliki mutiara Raja Iblis Darah padanya, yang sangat membantu mereka yang mengolah teknik penguatan tubuh dari Dao Iblis. Anak demigod memohon mutiara ini, dan Zhao Feng tidak mengembangkan Dao Iblis, jadi dia tidak terlalu peduli. Selama 2 atau 3 bulan berikutnya, keempatnya mulai mencerna kekayaan yang dijarah dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, hanya ada sejumlah kecil harta yang berguna bagi Zhao Feng. Zhao Feng pertama kali menggunakan ginseng kayu berusia 10.000 tahun, rumput pembentuk jiwa bintang 7, dan buah sejati langit awan. Ini semua adalah sumber daya yang akan menciptakan fondasi yang kokoh bagi Dewa Setan Bintang Langit untuk menerobos ke Kaisar. Zhao Feng hanya menggunakan 1,5 bulan untuk sepenuhnya mencerna ketiga harta karun teratas ini. Rata-rata, dia menggunakan setengah bulan untuk mencerna masing-masing. Rumput pembentuk jiwa bintang 7 membuat jiwa Zhao Feng sedikit lebih padat, tetapi bahkan sedikit pun sulit bagi Zhao Feng pada saat ini. Bagaimanapun, jiwanya terus-menerus diperkuat oleh petir kesengsaraan dewa, teknik 10.000 pikiran ilahi, dan aura alam mimpi kuno. Kekuatan jiwanya tidak terlalu jauh dari kaisar untuk memulai, dan setelah menggunakan rumput pembentuk jiwa bintang 7, jiwanya hampir sebanding dengan seorang kaisar. Wood ginseng berusia 10.000 tahun dan buah sejati Cloud Abyss telah sangat memperluas dimensi yuan sejatinya. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng baru saja mencapai alam dewa kekosongan belum lama ini, dia mungkin bisa menerobos ke tahap tengah alam dewa kekosongan dalam beberapa bulan,
Tetapi sejak miliknya yayasan belum cukup kuat, dia tidak bisa menggunakan dua harta ini untuk menerobos. Meskipun dia belum menerobos, setelah menggunakan ginseng kayu berusia 10.000 tahun dan buah sejati Cloud Abyss, yayasannya tidak jauh lebih lemah daripada pembudidaya alam Void God tahap awal yang lebih tua. Aku masih memiliki beberapa buah spiritual dari alam mimpi kuno, jadi aku mungkin bisa mencapai alam Dewa Void tahap menengah dalam waktu setengah tahun. Zhao Feng tidak khawatir. Tujuan yang paling penting adalah tetap fokus pada petir kesengsaraan dewa dan meningkatkan kekuatan aslinya, dan teknik pertempuran dapat meningkatkan kekuatannya paling cepat dalam waktu singkat. Sampai sekarang, Zhao Feng memiliki 100 gumpalan petir kesengsaraan dewa. Meskipun mereka masing-masing hanya gumpalan, total 100 tidak bisa diremehkan. Teknik jiwa Zhao Feng memiliki elemen petir kesengsaraan dewa, dan bahkan petir angin penghancuran Scarlet memiliki simbol samar petir kesengsaraan dewa. Sekarang petir kesengsaraan dewa tercetak di jiwanya, itu jauh lebih mudah untuk dipahami daripada sebelumnya. Warna sedikit merah keemasan juga mulai muncul di petir angin penghancuran Scarlet milik Zhao Feng. Warisan angin petirnya tidak maju menuju emas murni lagi. Wind Lightning berwarna emas merah seharusnya merupakan level tertinggi dari Wind Lightning Inheritance. Saat itu, warisan petir angin Kaisar Petir Angin bisa mencapai emas gelap, batas petir angin emas. Zhao Feng sudah mulai melampaui warisan petir angin karena aura alam mimpi kuno. Dia bisa menstabilkan bentrokan antara api dan petir jauh lebih baik, dan karena itulah Zhao Feng mampu mendorong petir angin penghancur Scarlet ke tingkat lain. Setelah aku menyelesaikan petir angin penghancur emas Scarlet, kekuatannya akan melampaui petir angin penghancur emas Kaisar Petir Angin. Zhao Feng membenarkan jalannya. Perbedaan utama antara dia dan Kaisar Angin Petir adalah kultivasi. Jika Zhao Feng memiliki kultivasi Kaisar Petir Angin, dia tidak perlu takut pada Kaisar Kematian. Di dalam kapal hantu, setelah menerima sejumlah besar sumber daya, demigod anak, kucing pencuri kecil, dan pemimpin divisi kerangka semuanya berkembang dengan mantap. Hanya sejumlah kecil sumber daya terbaik dari medan perang bintang 2 yang dapat membantu Zhao Feng dan anak demigod pada saat ini. Sumber daya tingkat menengah hingga tinggi terutama diberikan kepada pemimpin divisi kerangka atau digunakan untuk meningkatkan kekuatan arai terkutuk Lagos Corps. Sebagian besar mayat hantu terkutuk sekarang berada di alam inti asal besar. Zhao Feng sesekali memasuki alam mimpi kuno dan membunuh beberapa hewan yang lebih besar dan menggunakan daging mereka untuk memberi makan mayat-mayat itu. Potensi dari hantu mayat terkutuk ini telah meningkat secara dramatis setelah mendapatkan garis keturunan ras 10.000 tulang hantu layu dan daging dari alam mimpi kuno. Zhao Feng menebak bahwa batas saat ini dari mayat hantu ini adalah setengah langkah tingkat raja, dan jika mereka dapat membunuh cukup banyak raja yang sebenarnya, ada kemungkinan kecil mereka bisa menjadi raja. Kembali ke kota warisan surga, garis keturunan ras kuno telah terdeteksi di Zhao Feng dan mayat-mayat terkutuk, secara dramatis menurunkan harga yang harus mereka bayar untuk memperkuat garis keturunan mereka. Dia curiga bahwa ini terkait dengan alam mimpi kuno. Waktu berlalu dengan cepat, dan kapal hantu melewati zona pulau satu demi satu. Mereka semakin dekat ke Istana Langit Suci Qin. Masih ada 1 bulan lagi. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya suatu hari. Pemimpin divisi kerangka telah menerobos ke puncak alam inti asal besar, dan itu tidak jauh dari tingkat raja setengah langkah. Perubahan aura menarik perhatian Zhao Feng dan anak demigod, tetapi keduanya tidak terlalu peduli dan terus berkultivasi. Zhao Feng mencoba meningkatkan kekuatannya dengan segala cara yang mungkin. Anak demigod juga sama, dan dia mempelajari berbagai teknik rahasia yang dia miliki di kehidupan sebelumnya untuk memulihkan kekuatannya. Dalam waktu 1 bulan terakhir, Zhao Feng fokus membangun domain angin petir dan memahami kilatan spasial sayap petir. Dia sudah mulai memahami flash spasial sayap petir, dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Zhao Feng sudah memiliki rencana tentang bagaimana membentuk domain petir angin di Tanah Suci Bajak Laut, tetapi domain es mistiknya telah terbentuk sebelumnya karena garis keturunan baru. The Mystic Ice Domain adalah domain yang datang secara alami dengan garis keturunan Mystic Ice Scarlet Rache, dan itu dapat dibentuk hanya dengan sedikit pemahaman. Zhao Feng merasa bahwa efek penyegelan dari domain es mistik lebih baik dan lebih mudah untuk dibentuk dibandingkan dengan domain petir angin. Sekarang Zhao Feng telah menerobos ke alam Dewa Void dan dimensi Yuan sejatinya telah berkembang, tidak ada lagi hambatan dalam menciptakan domain petir angin.
Alasan mengapa saya tidak bisa membentuk domain petir angin di masa lalu adalah karena kultivasi saya belum mencapai alam dewa kekosongan. Zhao Feng mengerti dan mulai membentuk garis besar domain petir anginnya tanpa kesulitan. Setengah bulan kemudian, domain petir angin Zhao Feng akhirnya terbentuk. Domain Wind Lightning didasarkan pada Wind Lightning Inheritance, dan itu menggunakan dimensi True Yuan sebagai sumbernya. Jika Zhao Feng ingin mengubah budidayanya di masa depan, maka Wind Lightning Domain akan menghilang. Ribuan petir mulai muncul di sekitar kapal hantu, membentuk domain spasial yang menghasilkan badai yang mengerikan. Zhao Feng mengklasifikasikan domain spasial ini sebagai domain ofensif. Selama dia mengirimkan pukulan, Wind Lightning Domain akan berkumpul bersama dan menggandakan kekuatannya. Domain angin petir, ini adalah domain spasial ketiga Zhao Feng, gelombang muncul di hati anak demigod. Tepat sekali, Zhao Feng sekarang telah menyelesaikan 3 domain spasial. Dao of the Soul, domain labirin ilusi. Bloodline, domain es mistik. Teknik budidaya, domain angin petir. Tak terbayangkan bahwa Void God Realm King tahap awal mampu membentuk 3 domain spasial. Tentu saja, 2 yang pertama secara teknis adalah domain yang datang secara alami kepadanya. Hanya Wind Lightning Domain yang benar-benar membuat Zhao Feng kehilangan upaya untuk membuatnya. Saya ingin tahu apa efek dari 3 domain yang tumpang tindih. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berharap. Setengah bulan kemudian, kapal hantu itu akhirnya sampai di zona Pulau Suci Gan. Menurut peta, Istana Langit Suci Qin terletak di sini. Bab 732 Istana Langit Suci Qin 2. Tuan, kita telah memasuki zona Pulau Suci Gan dan akan segera tiba di Istana Langit Suci Qin, pemimpin divisi kerangka melaporkan saat dia mengendalikan kapal hantu. Pada saat yang sama, bingung, mengapa Zhao Feng ingin datang ke sini? Zhao Feng tidak pernah mengatakan apapun tentang alasannya. Zhao Feng mengusap tangannya dan membuat layar air dan es yang mengungkapkan peta zona pulau ini. Zona Pulau Suci Gan sangat besar, 2 kali lipat ukuran zona Kepulauan Tianlu. Ada banyak kekuatan di sini, dan ada banyak warisan Dao hiburan. Menurut informasi dari 10.000 tahun yang lalu, ada 5 atau 6 sekte bintang 2 di sini, dan Istana Langit Suci Qin adalah sekte puncak bintang 2 Dao hiburan. Mata Zhao Feng berbinar saat dia mulai berbicara. Berpikir, sebuah sekte bintang 2 puncak yang mengkhususkan diri dalam Dao hiburan. Ini memang tidak biasa. Bisa dikatakan bahwa tempat ini adalah awal dari Dao hiburan di Laut Chang. Istana Langit Suci Qin adalah sekte Dao hiburan terbesar dari 10.000 tahun yang lalu. Menurut informasi, Istana Langit Suci Qin berada di tengah zona Langit Qin, di tempat paling populer. Tentu saja, semua informasi yang diketahui Zhao Feng diberikan oleh roh parsial suci ungu, jadi sudah ketinggalan zaman. Dia tidak bisa memastikan apakah Istana Langit Suci Qin masih di zona Langit Qin atau tidak. Beberapa hari kemudian, cahaya biru, merah, dan ungu muncul di depan. Pulau-pulau itu berbentuk Qin, dan pegunungan serta danau di dalamnya bisa terlihat samar-samar. Aura yang dikeluarkan pulau-pulau ini sangat damai, seolah-olah ada kicau burung dan permainan Qin. Itu tidak seperti tempat lain yang dipenuhi aura kacau dan beragam, seperti benua bunga azure. Itu benar, ini harus menjadi tempatnya. Zhao Feng dengan lemah menganggukkan kepalanya. Aura dari tempat ini sepertinya berasal dari Dao hiburan, yang berbeda dari kekuatan normal. Suara mendesing. Kapal hantu melewati pembatas menuju ke daratan dan menyebabkan percikan api terbang di permukaan kapal. Ada penghalang tak terlihat yang mengelilingi pulau manapun, dan seseorang harus mencapai setidaknya peringkat Lord sejati untuk menjelajah ke dunia luar. Oleh karena itu, siapapun yang dapat melakukan perjalanan di lautan tanpa batas adalah seorang ahli, dan itu normal untuk melihat orang-orang di alam inti asal. Setelah mencapai daratan, kecepatan kapal hantu menurun drastis karena tekanan udara dan banyak faktor lainnya. Ukuran zona Langit Qin 2 atau 3 kali lebih besar dari benua bunga azure, dan Zhao Feng masih perlu mencari tahu lokasi pasti Istana Langit Suci Qin. Lebih jauh lagi, kebanyakan orang mungkin tidak tahu di mana itu. Misalnya, ketika Zhao Feng kembali ke keluarga Zhao, dia bahkan tidak tahu ada dunia kultivasi di luar sana, dan ketika dia bergabung dengan klan Bulan Rusak, dia tidak tahu lokasi 10 klan besar. Akan lebih baik untuk menemukan seorang kultivator setidaknya di alam roh sejati dan bertanya kepada mereka,
Zhao Feng memutuskan dan menggunakan sens ilahi saat ia menuju ke arah aura yang lebih kuat. Kecepatan Zhao Feng dan kapal hantu pasti tidak akan secepat ketika mereka berada di lautan tanpa batas, tetapi itu tetap tidak terlalu buruk. Setengah hari kemudian, setelah melewati beberapa hutan dan danau, gangguan Yuan Qi dari depan menjadi lebih kuat. Divine Sense Zhao Feng mendarat di sebuah pulau yang indah. Ada banyak aura manusia di sini, dan banyak dari mereka telah mencapai alam roh sejati. Beberapa bahkan telah mencapai alam inti asal. Selanjutnya, Zhao Feng melihat banyak pembudidaya dao hiburan. Disinilah tempatnya. Zhao Feng menampakkan ekspresi gembira dan terbang ke arah itu. Karena kapal hantu itu agak menarik perhatian, Zhao Feng menyingkirkan pemimpin divisi kerangka dan kapalnya. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi busur petir dan menuju ke tengah pulau. Karena aura dari alam dewa kekosongan terlalu kuat dan mengejutkan, Zhao Feng membatasi budidayanya pada alam inti asal. Namun, bahkan kemudian, ahli Origin Core Realm disebut sebagai Sovereigns di pedalaman. Pada saat ini, ada pesta besar-besaran yang terjadi, dan sebagian besar pesertanya adalah pemuda yang berada di alam roh sejati. Seperti yang diharapkan dari pertemuan hiburan Dao Dekade, semua pemuda top di zona pulau yang mengolah Dao hiburan berkumpul di sini. Petik 2. Meskipun kami tidak memiliki hak untuk berpartisipasi, kami jarang bisa menonton. Murmur rendah terdengar dari kerumunan luar. Ada lapangan terbuka yang sangat besar di tengah-tengah pertemuan, dan ada area tempat duduk di sekitar lapangan. Di tengah-tengah lapangan ada dua panggung besar, masing-masing sepanjang 5 km dan terpisah beberapa kilometer. Pada saat ini, ada seorang gadis berbaju hitam dan seorang gadis anggun di setiap panggung. Gadis berbaju hitam meniup seruling dan mengirimkan gelombang suara bergelombang seperti tornado ke arah gadis di seberangnya. Gadis lainnya dengan tenang memegang kecapi dan mengirimkan getaran lembut multiwarna dari suara yang memblokir serangan itu. Pertemuan Dao hiburan, Zhao Feng melayang di awan dan menyaksikan Dao of Entertainment meeting di bawah. Semua peserta setidaknya di True Mystic Rank, dan bahkan ada sejumlah kecil Origin Core Realms. Sepertinya para jenius ini berasal dari kekuatan bintang 1 dan 2. Setelah beberapa perkelahian, gadis berbaju hitam tidak memiliki cukup energi tersisa. Dia batuk darah karena serangan suara cepat gadis lain itu. Seperti yang diharapkan dari murid inti dari Istana Enam Qin. Setelah pemenang diputuskan, suara makian dan sorakan terdengar. Namun, sebagian besar tatapan mereka masih mengarah ke tiga jenius Origin Core Realm di tribun. Ketiganya adalah keajaiban dalam Dao hiburan, dan ada satu pria dan dua wanita. Aula Suara Mistik, Istana Enam Qin, Istana Langit Suci Qin, tiga murid kepala. Ketiganya menjadi pusat perhatian. Laki-laki itu tenang dan tampan sedangkan kedua perempuan itu memiliki aura yang anggun, seolah-olah mereka cantik dari dalam lukisan. Pemuda di tengah memegang Qin, dan hanya dengan melihat ke samping akan mencuri jiwa seseorang. Salah satu gadis berpakaian putih lengkap, dan rambutnya sangat panjang hingga mencapai tanah. Dia memiliki aura yang sangat elegan dan tampak seperti dewi dari sebuah lukisan. Aura dan penampilan jenius yang mengembangkan Dao hiburan ini tak tertandingi, dan para pria yang hadir tidak dapat menyembunyikan cinta dan keterkejutan mereka. Qinxin, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru di awan saat dia melihat perempuan itu. Gadis berbaju putih memiliki aura Dao hiburan yang tenang dan anggun yang sesuai dengan sosok diingatannya. Dalam pertarungan barusan, UER menang karena keberuntungan. Saya berharap Dewi Salju Qin dapat memberikan satu atau dua petunjuk. Wanita anggun yang menang itu tersenyum, dan meskipun nadanya sangat hormat, ada sedikit rasa dingin di matanya. Zhao Feng dapat melihat bahwa kekuatan dan taktik wanita yang anggun ini sedikit melampaui gadis berbaju hitam, dan dia telah mencapai puncak True Lord Rank. Lin Yuer, lagu Six Kin Nine Sounds Anda hanya dikuasai sedikit, dan cara Anda menggunakan Hollow Mystic Sounds masih sedikit kurang. Suara yang disebut Dewi Salju Qin sangat lembut. Hanya suaranya saja yang tampaknya menciptakan gambaran aliran yang mengalir. Dia bahkan menggabungkan Dao hiburan ke dalam suaranya dan terhubung dengan surga dan bumi. Ekspresi perempuan anggun yang sedikit menantang berubah secara dramatis. Dia menatap mata Dewi Salju Qin dan melihat bahwa mereka sangat jernih seperti bulan, dan dia memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hatinya. Ini membuatnya merasa bersalah. Menjadi murid inti nomor 2 dari Istana Enam Qin,
Dia awalnya ingin menantang Li Shuei dan menguji kekuatannya, tetapi penguasaan Dao hiburan yang terakhir telah mencapai tingkat yang luar biasa. Li Shuei tidak hanya membuatnya jatuh ke dalam kondisi mistik, itu juga dengan kalimat belaka. Penguasaan Dao hiburan Li Shuei telah mencapai tingkat seperti itu. Setiap senyum, nafas, dan tindakannya memancarkan kekuatan hiburan, dua keajaiban lainnya tercengang. Li Shuei ini disebut jenius nomor 1 dari Istana Langit Suci Qin dalam beberapa ribu tahun terakhir. Penampilannya telah membawa harapan ke Istana Langit Suci Qin, yang telah melemah, dan dia dikenal sebagai harapan sektenya. Diskusi pecah di bawah. Hanya beberapa kata dari Li Shuei membawa gelombang keterkejutan ke Dao of Entertainment Meeting karena bakatnya hanyalah rumor sebelumnya. Dua keajaiban Dao hiburan lainnya terdiam untuk waktu yang lama. Li Shuei, jadi, dia bukan Qin Xin? Zhao Feng menyaksikan pertempuran yang terjadi di bawah. Dao of Entertainment Meeting mirip dengan Genius Summit atau True Dragon Gathering. Itu adalah tempat di mana para jenius Dao hiburan berdebat dan berinteraksi satu sama lain, dan gadis bernama Li Shuei adalah murid kepala Istana Langit Suci Qin. Penguasaan Qin dan kultivasinya melampaui semua orang yang hadir. Seiring waktu berlalu, lebih banyak petunjuk dan ulasan diberikan. Li Shuei juga berdebat 2 kali, dan sentuhan lembut Qin-nya tampak beresonansi dengan kekuatan langit dan bumi. Bahkan pria tampan, salah satu dari 3 keajaiban lainnya, tidak mampu bertahan lebih dari 10 napas di depan Li Shuei. Luar biasa! Sebuah Small Origin Core Realm tahap akhir yang sangat sedikit dapat menggunakan kekuatan Qin untuk melepaskan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan penguasa yang berdaulat. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bersorak. Alasan mengapa dia tinggal adalah karena Li Shuei memiliki aura yang mirip dengan Liu Qinxin, dan bahkan penampilannya pun mirip. Dia berasal dari Istana Langit Suci Qin, dan dia 40-50% mirip dengan Qinxin dalam hal aura dan penampilan, tapi Qinxin tidak ada di sini. Alis Zhao Feng berkerut. Dia telah memindai sens ilahinya di seluruh tempat tetapi tidak menemukan Liu Qinxin, dan ini membuat hatinya menjadi dingin. 7 tahun ke depan, jika Liu Qinxin berada di Istana Langit Suci Qin sepanjang waktu, dia pasti akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan Dao hiburan dengan bakatnya, dan dia bahkan mungkin menjadi salah satu dari 3 keajaiban. Namun, Divine Sense Zhao Feng menutupi seluruh area dan tidak menemukan aura Liu Qinxin. Bab 733 Istana Langit Suci Qin 3. Zhao Feng menyaksikan seluruh pertemuan dari atas tanpa pergi karena dia ingin menemukan jejak Liu Qinxin. Dao of Entertainment Meeting mulai berakhir, dan Li Shuei menjadi protagonis dari pertemuan tersebut. Penguasaan Qin-nya melampaui semua jenius dari beberapa generasi di zona Pulau Suci Gan. 2 keajaiban lainnya di zona Pulau Suci Gan bahkan tidak mampu bertahan lebih dari 10 napas terhadapnya. Bahkan beberapa generasi tua yang hadir merasa tidak berharga. Dia bahkan lebih menakutkan dari rumor. Li Shuei ini disebut sebagai jenius teratas dalam beberapa ribu tahun terakhir dari Istana Langit Suci Qin, dan dia mungkin masih memiliki trik tersembunyi. Petik 2. Gadis ini memiliki nasib untuk menghidupkan kembali Istana Langit Suci Qin. Pakar lain dari generasi yang lebih tua sedikit khawatir. 10.000 tahun yang lalu, Istana Langit Suci Qin adalah sekte bintang 2 puncak yang pernah memasuki Tanah Suci Impian Mengambang, tetapi beberapa ribu tahun kemudian, sekte bintang 2 ini mulai melemah dan kehilangan statusnya sebagai penguasa Dao hiburan. Banyak orang mulai pergi saat pertemuan berakhir, tetapi senyum Li Shuei menyebabkan hati banyak pemuda terseret. Beberapa jenius dari Dao hiburan akhirnya mengumpulkan keberanian mereka dan hendak pergi dan berbicara dengan Dewi Salju Qin, tetapi pada saat ini, suara mendesing, busur petir melintas dari langit. Siapa di sana? Dewi, hati-hati! Para jenius terdekat yang dekat dengan Li Shuei berseru. Orang itu sangat cepat, dan auranya telah mencapai Sovereign Lord rank, tetapi dia tidak menyerang setelah mendarat. Bajingan mana yang berani memiliki rencana tidak murni terhadap Dewi Salju Qin? Para jenius di dekatnya menjadi tenang dan menatap pemuda yang diselimuti petir dengan kewaspadaan. Pemuda ini memiliki tangan di belakang punggungnya, dan dia tampan. Aura yang memancar darinya telah mencapai peringkat tuan yang berdaulat. Dewi Salju Qin dan para jenius di dekatnya tidak berani melakukan apapun. Jenius dengan kultivasi tertinggi adalah Li Shuei sendiri, dan dia hanya berada di Small Origin Core Realm tahap akhir. Kamu siapa? Alis Li Shuei sedikit berkerut, tapi dia tidak panik. Suaranya seperti bidadari.
Dia memeriksa pemuda ini dengan cermat. Bakat dan budidayanya melampaui semua orang yang hadir. Selain dari tanah suci impian mengambang, akan sulit untuk menemukan seorang jenius di zona pulau lainnya. Yang ini disebut Zhao Feng dan ingin membawa Nona Li menggairahkan. Pemuda itu tersenyum dan sepertinya berbicara tentang situasi yang sangat normal. Mo Ngezing, para jenius yang hadir semua tercengang. Pemuda tak dikenal ini ingin memukul Dewi Salju Qin di siang hari bolong? Dan jika aku tidak mau? Mata Li Sui setenang air. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dia pikirkan. Kamu akan, Zhao Feng tersenyum tipis dan perlahan berjalan menuju Li Sui. Semua petunjuk mengarah ke Li Sui. Dia adalah murid kepala Istana Langit Suci Qin, dan jika Liu Qinxin juga berada di sekte, dia pasti akan mengetahuinya. Selanjutnya, dengan bakatnya, dia kemungkinan besar telah memasuki warisan Langit Suci Qin juga. Karena ada sedikit kesamaan antara aura Liu Qinxin dan Li Sui, Zhao Feng tidak menggunakan kekerasan untuk mencari jiwanya. Li Sui tidak bisa membantu tetapi memeriksa Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Naluri memberitahunya bahwa pria ini tidak punya niat buruk. Jangan berani-berani mencoba menyakiti Dewi Salju Qin. Para jenius lainnya yang hadir meraung marah. Mereka agak protektif terhadapnya, mungkin ini kesempatan bagus untuk tampil di depan Dewi. Meskipun budidaya pemuda ini kuat, mereka memiliki banyak jenius dan ahli generasi tua di pihak mereka. Zhao Feng mengabaikan para jenius ini dan perlahan berjalan menuju Li Sui. Bam, bam, bam. Para jenius yang mencoba mendekatinya dikirim terbang oleh kekuatan tak terlihat dan batuk darah. Kejutan muncul di mata Li Sui. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Bocah mana yang berani menimbulkan masalah? Beberapa penguasa-penguasa alam inti asal besar muncul dari arah yang berbeda, dan salah satunya bahkan seorang raja setengah langkah wanita berpakaian merah. 1,5 langkah raja dan 3 tuan penguasa alam inti asal besar dengan cepat terbang, khawatir Zhao Feng akan menyakiti Li Sui. Zhao Feng mengabaikan mereka dan terus berjalan perlahan menuju Li Sui. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan membuat gerakan seperti pria. Adegan ini menyebabkan perempuan berbaju merah dan para ahli dari generasi tua menjadi marah. Bocah ini berani mengabaikan semua orang. Ketika para ahli dari generasi yang lebih tua ini mendekati Zhao Feng, kekuatan luar biasa menyelimuti mereka. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan luar biasa. Wanita berbaju merah dan 3 lainnya dibatasi di udara dan bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Ketakutan dan keterkejutan tertulis di mata keempat ahli, dan lapangan menjadi sunyi senyap. Kamu, ekspresi Li Sui akhirnya berubah saat dia memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Senior, apa yang kamu butuhkan? Untuk merepotkan junior Dao hiburan? Perempuan berbaju merah menarik napas dalam-dalam dan berkata. Pada titik ini, setiap ahli dari generasi yang lebih tua telah berubah seperti batu dan tidak berani melakukan apapun. Saya hanya ingin berbicara dengannya, kata Zhao Feng dengan tenang. Jika senior ingin, bagaimana saya berani untuk tidak melakukannya? Li Sui menggigit bibirnya dan menatap ke arah Zhao Feng dalam-dalam dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat level sebenarnya dari Zhao Feng sekarang? 1 raja setengah langkah dan 3 tuan penguasa realem inti asal besar telah sepenuhnya dibatasi olehnya. Jika dia mau, Zhao Feng bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Ayo pergi, Zhao Feng menganggukkan kepalanya kagum dan meraih tangan lembut Li Sui saat kekuatan megahnya menembak mereka ke langit. Dalam sekejap mata, Zhao Feng dan Li Sui menghilang dari pandangan. Para ahli yang hadir semuanya menarik napas dingin, dan beberapa orang jenius benar-benar linglung. Void God Realm King, para Sovereign Lords yang baru saja akan menyerang dipenuhi dengan kepahitan. Dan mungkin juga bukan raja yang normal. Untungnya, sepertinya dia tidak memiliki niat buruk terhadap Li Sui. Jika dia benar-benar menginginkannya, kita semua akan mati. Perempuan berbaju merah itu melihat ke arah di mana keduanya menghilang. Beberapa saat kemudian, di puncak terpencil beberapa mil jauhnya, Zhao Feng dan Li Sui berdiri berdampingan. Anda hanya... Li Sui menarik tangannya dari Zhao Feng dan wajahnya berubah menjadi warna merah yang langka. Selain kemarahan dan rasa malu, ada juga perasaan yang tak terlukiskan, dan detak jantungnya sedikit meningkat. Tidak peduli apa, Zhao Feng adalah seorang raja, seseorang yang memandang rendah kehidupan dari atas. Tidak, gumam Zhao Feng.
Pada awalnya, dia memiliki sedikit harapan bahwa penampilan dan aura Li Shuai baru saja diubah dan dia sebenarnya adalah orang lain, tetapi setelah kontak fisik, Zhao Feng membenarkan bahwa Li Shuai dan Liu Qinxin adalah dua orang yang sangat berbeda. Nona Li, kamu datang dari Istana Langit Suci Qin. Apakah warisan Langit Suci Qin dari sekte Anda terbuka 7 tahun lalu? Zhao Feng langsung ke pokok permasalahan. Warisan Langit Suci Qin? Li Shuai berpikir sejenak sebelum menjawab, mungkin itulah yang dunia luar sebut. 7 tahun lalu adalah saat Istana Suara Kuno Fan Lun dibuka. Istana Suara Kuno Fan Lun. Ketika Zhao Feng mendengar ini, mata spiritual Tuhannya bergerak sedikit. Kucing pencuri kecil juga muncul dan menyeka air liur dari mulutnya sebelum meminum 2 tegukan dari botol alkohol. Kucing yang lucu, Li Shuai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kucing kecil pencuri itu. Istana Suara Kuno Fan Lun? Ada apa, dan adakah orang bukan dari sekte Anda yang memasukinya? Zhao Feng berkata dengan nada serius dan tahu bahwa dia berada di titik kritis. Senior, kamu begitu cepat bertanya padaku. Bisakah Anda menjawab salah satu pertanyaan saya? Li Shuai bertanya balik saat tanda kekanak-kanakan langka muncul di wajahnya. Wajahnya menjadi agak merah, dan dia terlihat lebih menawan. Mungkin itu karena Zhao Feng begitu acuh tak acuh dan terlihat sangat muda, tapi Li Shuai tidak takut padanya. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum menjawab, silakan. Senior, berapa umurmu? Aku merasa kau bukan salah satu dari Raja Alam Dewa Kekosongan yang berusia beberapa ribu tahun. Li Shuai bertanya dengan rasa ingin tahu. 24, Zhao Feng tanpa ekspresi. 24, Li Shuai linglung dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa usia raja ini sama dengan dia. Menjadi jenius nomor 1 di Istana Langit Suci Qin selama beberapa ribu tahun terakhir, dia sangat berbakat, tetapi pemuda yang seumuran dengannya ini sudah menjadi raja. Sekarang kamu bisa menjawab pertanyaanku? Zhao Feng tersenyum dengan nada sombong. Li Shuai menekan keterkejutan di hatinya sebelum dengan paksa menenangkan dirinya dan menjawab pertanyaan Zhao Feng. Istana Suara Kuno Fan Lun tampaknya berasal dari era kuno semesta kipas, dan ditemukan oleh pencipta Istana Langit Suci Qin puluhan ribu tahun yang lalu dan dijadikan inti dari sekte kami. Namun, bahkan sang pendiri, yang setengah langkah lagi untuk memasuki alam cahaya mistik, tidak dapat mengungkap semua rahasianya. Li Shuai pertama kali menceritakan sejarah Istana Suara Kuno Fan Lun. Zhao Feng mulai berpikir, tampaknya sangat mungkin Istana Suara Kuno Fan Lun membawa pergi Liu Qinxin selama pertemuan naga sejati suci. Namun, karena warisan ini milik Dao Hiburan dan jarang muncul, tidak ada yang memperhatikannya. Apakah ada orang luar yang memasuki Fan Lun Ancient Sound Palace 7 tahun lalu? Zhao Feng melanjutkan. Mendengar itu Li Shuai mulai berpikir, jika kamu bertanya kepada orang lain, mungkin tidak ada jawaban. Tapi ketika aku memasuki Fan Lun Ancient Sound Palace 7 tahun lalu, aku berada di depan semua jenius lainnya sejauh 1 mil, dan samar-samar aku melihat sosok di 30 lantai 2. Jawaban Li Shuai tidak pasti. Angka, mata Zhao Feng tertuju pada Li Shuai. 7 tahun lalu, saya pikir itu hanya saya. Istana Suara Kuno Fan Lun dibagi menjadi 49 lantai. Semakin tinggi levelnya, semakin berbakat dia dalam Dao Hiburan. Aku melampaui semua jenius lain dari sekte saat itu, jadi bagaimana bisa ada seseorang di depanku? Li Shuai menggigit bibirnya. Dia selalu berpikir bahwa itu hanya dia dan imajinasinya. Dia tidak percaya ada orang lain yang memiliki bakat dalam Dao Hiburan yang melampaui miliknya. Karena dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak bisa menerimanya, dan Li Shuai secara naluriah mengira itu hanya kesalahan. Mendengar sampai di sana, Zhao Feng hampir bisa memastikan bahwa Liu Qinxin telah memasuki Istana Suara Kuno Fan Lun. Bawa aku ke Istana Langit Suci Qin. Bab 734 Istana Suara Kuno Fan Lun. Zhao Feng membawa Li Shuai dan terbang sejauh 10.000 mil tanpa ragu-ragu. Pegunungan dan danau muncul di depan. Pemandangan itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari lukisan, dan mengandung keanggunan dan keindahan alam itu sendiri, seolah-olah itu bukan bagian dari peradaban. Gambar yang tenang dan tenang ini membuat orang linglung, dan hati Zhao Feng yang sedikit tidak sabar menjadi tenang. Meskipun dia mungkin telah kehilangan beberapa hal selama perjalanan kultivasinya, dia selalu bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan dan rasa bersalah. Kami di sini, Li Shuai membawa Zhao Feng ke gunung yang penuh dengan suara Qin samar.
Ini adalah Istana Langit Suci Qin, tempat yang sangat tenang yang tidak memiliki pertempuran. Mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan aura di sini dan akhirnya mengerti mengapa Istana Langit Suci Qin mulai melemah selama bertahun-tahun, dan mengapa kekuatan yang mengolah dao hiburan merasa sulit untuk mencapai puncak. Itu terlalu damai. Lingkungan yang aman seperti itu berarti berkurangnya persaingan dan berkurangnya niat bertempur. Kakak bela diri Li. Banyak murid menyambut Li Suei di jalan, dan beberapa melihat ke arah Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Mata beberapa murid laki-laki tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kecemburuan dan iri hati saat mereka menyaksikan Zhao Feng dan Li Suei berjalan bahu-membahu. Para regulator yang terhormat, ini adalah tamu yang diundang guru ke sini, kata Li Suei, dan anggota sekte dapat mendengar arti kata-kata Li Suei dan pergi. Li Suei merasa sedikit lebih tenang. Orang di sebelahnya adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Tidak akan menyenangkan bagi siapapun jika seseorang menyinggung perasaannya. Keduanya segera tiba di depan sebuah istana yang berada di tengah-tengah teratai putih. Kepala istana dan tetua pertama dalam pengasingan, seorang pria dan wanita di depan istana menghentikan mereka. Zhao Feng memahami situasi Istana Langit Suci Qin dari Li Suei. Mereka memiliki dua Raja Alam Dewa Kekosongan, yang merupakan kepala istana dan tetua pertama. Keduanya juga suami dan istri. Pengasingan, pasangan itu tidak berkultivasi ganda, bukan? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir jahat. Seiring bertambahnya usia, dia bukanlah pemuda yang bodoh dan murni sejak saat itu. Dia tahu banyak tentang apa yang bisa terjadi antara pria dan wanita. Senior Zhao, kamu, Li Suei merasa gelisah. Tuan istana dan tetua pertama sama-sama dalam pengasingan, tetapi Zhao Feng juga seorang Raja Alam Dewa Kekosongan dan tidak diperlakukan dengan tidak hormat. Saya tidak bisa menunggu, Zhao Feng memutuskan setelah berpikir sejenak. Begitu dia tinggal di satu tempat terlalu lama, bahaya dari pengejaran kematian akan meningkat. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng dan kawan-kawan baru saja menyerbu medan perang bintang 2 belum lama ini, dan gadis dengan Eye of Destiny tidak ada di sana hanya untuk pertunjukan. Kekuatan luar biasa tiba-tiba hancur menuju istana di depan, dan penghalang multiwarna muncul, membentuk lapisan perlindungan. Kamu, berhenti. Ekspresi Li Suei tidak bisa membantu tetapi berubah saat dia merasakan kekuatan luar biasa, tetapi Zhao Feng mengendalikannya dengan sangat baik dan hanya melepaskannya di area kecil, jika tidak, seluruh gunung mungkin akan hancur. Penghalang di sekitar istana mulai retak. Seseorang harus tahu bahwa jiwa Zhao Feng hampir setara dengan seorang kaisar, dan niatnya juga sangat kuat. Raja mana yang berani menyerang istana Qin? Teriakan seorang pria dan wanita datang dari dalam istana, dan Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan senyum tipis di wajahnya. Li Suei memandang pemuda ini dikelilingi oleh kekuatan luar biasa dengan ekspresi yang kompleks. Apakah raja muda ini tidak takut menghadapi kemarahan dua raja? Suara mendesing, suara mendesing. Dua sosok yang tercakup dalam kekuatan luar biasa muncul. Salah satunya adalah kecantikan yang mulia, Master Istana, dan pria terpelajar lainnya adalah tetua pertama. Suei, tatapan keduanya bola-balik antara Zhao Feng dan Li Suei. Sepertinya mereka damai dan tidak memiliki masalah satu sama lain. Kedua raja menghela nafas, tetapi mereka tidak bisa tidak curiga dengan hubungan di antara mereka. Mungkinkah Suei telah menemukan suami raja? Tatapan cantik itu membuat wajah Li Suei menjadi merah, dan dia tahu bahwa tuannya telah salah paham. Kepala istana dan tetua pertama tidak marah. Mereka pertama kali memeriksa Zhao Feng. Menjadi ahli yang mengolah dao hiburan, mereka adalah orang-orang yang damai. Selain itu, raja ini masih sangat muda, dan dia menarik perhatian mereka bahkan tanpa merusak bunga. Kedua raja itu saling memandang dan memastikan bahwa mereka tidak mengenal Zhao Feng. Yang ini disebut Zhao Feng, dan aku datang dari zona bela diri sejati yang membutuhkan bantuan dari dua senior Istana Langit Suci Qin, kata Zhao Feng dengan rendah hati. Tolong, kedua raja memiliki kesan yang baik tentang Zhao Feng karena dia tidak menunjukkan kesombongan. Master Istana bahkan bersedia menjalin hubungan antara Li Suei dan Zhao Feng. Lagi pula, jarang melihat raja yang begitu muda, dan niatnya tampaknya sedikit lebih kuat dari mereka. Di dalam aula yang rapi, pasangan itu, Zhao Feng dan Li Suei duduk. Zhao Feng langsung ke pokok permasalahan. Istana suara kuno Fan Lun? Suei, kamu benar-benar melihat sosok 7 tahun lalu? Keduanya tercengang.
Istana Suara Kuno Fanlun pertama kali ditemukan oleh pendiri Istana Langit Suci Qin dan seluruh sekte mereka dibangun di sekitarnya, dan mereka baru sekarang menyadari bahwa orang luar telah memasukinya. Itu adalah sosok wanita yang sangat cocok dengan orang yang dibicarakan Senior Zhao. Jika itu hanya kesalahan, bagaimana mungkin itu hanya kebetulan? Li Suiyi membenarkan. Dia telah berbicara dengan Zhao Feng sebelumnya dan memastikan bahwa itu adalah Liu Qinxin. Tidak heran Istana Suara Kuno Fanlun dibuka dengan sendirinya saat itu. Pasangan itu merasa tidak percaya dan mulai berkomunikasi sebelum mengambil keputusan. Kita perlu menemukan kebenaran, ekspresi mereka serius. Istana Suara Kuno Fanlun adalah warisan inti dari Istana Langit Suci Qin, dan entah bagaimana ada orang luar yang masuk tanpa mereka sadari. Ini membuat mereka tidak bisa tenang. Dari sudut pandang tertentu, bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah bahaya yang tersembunyi. Pasangan itu memutuskan untuk mencari tahu kebenaran dan memperbaiki kekurangan apapun, jika ada. Kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama untuk menemukan kebenaran. Zhao Feng menganggukkan kepalanya, pasangan itu mengerti dan tidak menolak Zhao Feng. Tujuan mereka sama. Zhao Feng ingin memastikan apakah tunangannya masih hidup atau sudah mati, sementara pasangan itu ingin memeriksa apakah ada yang salah dengan warisan inti mereka. 1 jam kemudian, pasangan itu mengumpulkan eselon atas Istana Langit Suci Qin, dan sesepuh terlemah yang berpartisipasi dalam pertemuan itu berada di puncak alam inti asal besar. Ini karena mereka akan memasuki warisan dengan cara yang tidak biasa dan, secara teori, melanggar aturan yang ditetapkan oleh pendiri. Kesembilan sesepuh perlu memberikan suara untuk memberikan keadilan. Setelah mengetahui betapa pentingnya masalah itu, kesembilan sesepuh menyerahkan suara mereka. Orang luar yang memasuki warisan mereka tanpa diketahui siapapun adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Eselon atas segera tiba di depan area terlarang. Di depan mereka ada jurang yang tertutup kabut. Mata kiri Zhao Feng samar-samar bisa melihat istana misterius yang besar dengan 49 lantai yang tertutup kabut-kabut. Dia juga bisa melihat bahwa Istana Suara Kuno berbentuk melingkar, dan bagian tengahnya harus kosong. Garis keturunan 10.000 ras kuno Zhao Feng dan mata spiritual dewa keduanya bergerak sedikit. Meskipun Istana Suara Kuno Fanlun diblokir oleh lapisan arai, Zhao Feng masih bisa merasakan aura kuno yang mirip dengan alam mimpi kuno yang memancar darinya. Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa Istana Suara Kuno Fanlun bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Istana Langit Suci Qin. Pendiri Istana Langit Suci Qin setengah langkah ke alam cahaya mistik dan bahkan kemudian tidak dapat menemukan rahasianya. Pasangan itu dan beberapa tetua mengibarkan bendera, menyebabkan kabut memudar dan mengungkapkan bentuk Istana Suara Kuno Fanlun. Meski kabut telah memudar, istana masih buram, tetapi aura kuno menjadi lebih kuat dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang menatap raksasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pasangan itu memimpin beberapa anggota eselon atas, serta Zhao Feng dan Li Suiyi, ke dalam jurang. Ada total 9 orang dan, selain Li Suiyi, yang terlemah dari mereka telah mencapai puncak alam inti asal besar. Pasangan itu dan Zhao Feng, total 3 raja, kemudian mulai dengan paksa membuka Istana Suara Kuno Fanlun. Meskipun sekte itu mengendalikannya, membukanya dengan paksa masih sulit. Pada saat itu, kekuatan luar biasa dari 3 raja bergabung menjadi token perak khusus di depan Istana Suara Kuno Fanlun. Token perak mulai bergetar sebelum perlahan terbang ke langit. Pada saat yang bersamaan, pintu logam perak Istana Suara Kuno Fanlun mulai terbuka. Semakin jauh token naik, semakin jauh pintu akan terbuka. Pintu tiba-tiba berhenti ketika sepertiganya dibuka, karena sepertiga dapat dengan mudah memuat 1 orang. Pergilah, suara mendesak dari pasangan itu terdengar. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir berwarna merah yang melesat ke Istana Suara Kuno Fanlun. Pasangan itu kemudian membawa Li Suiyi dan mengikutinya. Setelah mereka datanglah para tetua. Di dalam lantai pertama Istana Suara Kuno Fanlun, di bawahnya ada banyak tangga dan berbagai gambar di dinding. Adegan aneh mulai muncul. Gambar-gambar di dinding mulai melompat di depan mereka, dan mereka bahkan bisa mendengar suara-suara. Langkah kaki Zhao Feng mulai melambat saat dia bertemu dengan kekuatan yang melawan. Bab 735 Penampilan. Gambar di dinding tampak melompat dan muncul di beberapa halaman di depan.
Beberapa wanita dengan pakaian kuno menari saat suara Qin dimainkan bersama mereka, menciptakan lingkungan yang damai dan tenang. Di kedua sisi nyanyian dan tarian ada beberapa pejabat dan seorang raja. Sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Semua orang tersenyum dan berbicara dengan sempurna. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia merasakan kekuatan resistif ketika dia mencoba untuk melangkah maju. Gambar yang muncul dari dinding sepertinya memiliki kekuatan nyata. Suara nyanyian dan para pejabat yang hadir memiliki kemampuan untuk mengubah kenyataan. Tentu saja, sedikit perlawanan ini tidak dapat menghentikan Zhao Feng. Namun, masalahnya adalah ini hanya lantai pertama. Sulit membayangkan jenis kekuatan apa yang akan dimiliki lantai yang lebih tinggi. Hanya hiburan dalam hidup, Li Sui tersenyum tipis dan menunjukkan dengan jarinya, menyebabkan semua gambar memudar. Langkah-langkah ke lantai 2 muncul, dan Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Tarian dan nyanyian yang dapat mempengaruhi kenyataan dengan mudah diurus oleh seseorang yang mengembangkan dao hiburan. Jika itu adalah orang lain yang tidak memahami dao hiburan, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewatinya. Karena pembukaan ini bukanlah pembukaan normal, tidak akan ada hadiah apapun di akhir setiap lantai, atau warisan apapun, gumam seorang tetua. Ketika Fanlun Ancient Sound Palace dibuka secara normal, para jenius yang melewati sejumlah lantai akan diberi penghargaan masing-masing. Beberapa mungkin merupakan harta sementara yang lain mungkin teknik atau pemahaman. Beberapa bahkan akan mendapatkan warisan dari berbagai ahli yang mengembangkan dao hiburan. Namun, karena ini bukanlah pembukaan normal, tidak akan ada satupun dari itu. Karena tidak ada hadiah, hanya satu orang yang perlu melewati panggung dan semua orang akan lewat. Kepala istana menganggukkan kepalanya. Tujuan mereka hanya untuk menemukan di mana kelemahan istana suara kuno Fanlun. Setelah memasuki lantai 2, pegunungan yang tertutup kabut muncul dari dinding, dan suara alam datang dari segala arah. Raungan harimau yang kuat datang dari kedalaman gunung dan menyebabkan pakaian Zhao Feng berkibar. Perlawanan di sini jauh lebih kuat dari lantai sebelumnya, dan ini masih di bawah fakta bahwa Zhao Feng telah mencapai alam dewa kekosongan. Jika itu adalah jenius di bawah alam dewa kekosongan, jiwa mereka akan terguncang. Auman harimau yang sangat kecil. Li Sui melayang ke depan, dan citra di depan mereka mulai runtuh bahkan sebelum terbentuk sepenuhnya. Selama seseorang memahami aspek tertentu dari dao hiburan di setiap lantai, mereka bisa lewat. Semua ini digunakan untuk menguji penantang, tetapi Zhao Feng merasa seolah-olah citra di dinding bukan hanya ilusi sederhana. Li Sui dengan mudah melewati 10 lantai pertama. Dia sangat berbakat dalam dao hiburan, dan dia telah mencapai lantai 32 7 tahun lalu. Kecepatannya mulai melambat sedikit setelah lantai 15. Melewati bergantung pada pemahaman dan penguasaan dao hiburan, bukan kultivasi, Zhao Feng menyimpulkan. Jika tidak, Liu Qinxin tidak akan mencapai lantai 32 atau lebih tinggi 7 tahun lalu. Di lantai 20, binatang purba merangkak keluar dari dinding satu demi satu, dan masing-masing aura mereka mampu mendominasi peringkat dewa sejati. Li Sui sekarang harus benar-benar menyerang. Dia membuka mulutnya, dan suara malaikat melewati udara dan menghancurkan binatang ini menjadi debu. Di lantai 28 istana suara kuno Fanlun, ada seorang pria tampan berkulit putih duduk di depan gunung dan dengan lembut menyentuh Qinnya saat dia mendengarkan suara air terjun. Laki-laki berbaju putih tersenyum saat dia melihat ke arah kelompok itu. Void God Realm King, meskipun laki-laki berkulit putih telah menyembunyikan auranya, Zhao Feng sangat terkejut. Tamu dari jauh, mengapa tidak memutar lagu dan menikmati pemandangan bersama saya? Suara laki-laki itu memberikan perasaan tenang. Biasanya, Li Sui akan pergi ke atas untuk memainkan lagu dan minum dengan pria tersebut, memenangkan niat baiknya untuk lulus. Budidaya pria ini telah mencapai alam dewa kekosongan, sehingga para penantang biasanya tidak dapat menerobos dengan paksa. Mata Zhao Feng berbinar. Li Sui baru saja akan naik ketika dia dihentikan oleh Zhao Feng. Dia dan pasangan itu mengungkapkan ekspresi bingung. Zhao Feng berjalan mendekat dan mengirimkan pukulan ke arah pria berbaju putih. Pukulan ini berisi kekuatan luar biasa Zhao Feng serta domain ganda dari domain labirin ilusi dan domain petir angin. Kamu, laki-laki berbaju putih berteriak saat dia dikirim terbang dan batuk darah oleh tinju Zhao Feng. Suara mendesing. Pria itu dan ilusi lainnya kembali ke dinding. Ini menghemat lebih banyak waktu. Zhao Feng bertepuk tangan dan memberi isyarat kepada Li Sui untuk terus berjalan.
Kesulitan tahapan menjadi semakin sulit setelah lantai 30. Misalnya, ada naga jahat legendaris yang dipenjara di lantai 33, dan aura kuat dari garis keturunan naga membuat hati kelompok itu bergetar. Hanya garis keturunan ras skala es mistik Zhao Feng yang tetap tidak terpengaruh. Penjara yang membatasi naga jahat mulai bergetar, dan itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari setengah napas. Itu adalah keturunan lemah dari ras naga sejati yang legendaris. Anak demigod muncul dan menatap naga hitam jahat itu. Meskipun itu hanya keturunan yang lemah, ia masih memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Kaisar Alam Dewa Kekosongan hanya dengan menggunakan tubuh fisik yang kuat. Saya dikalahkan di lantai ini terakhir kali, tapi saya bertemu dengan binatang purba 7 tahun lalu, kata Li Suiyi. Lantai ini sangat sulit untuk dilewati, mereka perlu menghibur naga dengan kekuatan dao hiburan. Zhao Feng dapat melihat bahwa, meskipun naga itu kuat, ia tidak terlalu cerdas. Meski begitu, menghibur naga dan membuatnya kembali ke dinding adalah tugas yang merepotkan. Dibandingkan dengan 7 tahun lalu, penguasaan dao hiburan Li Suiyi saat ini jauh lebih besar. Dia berjalan ke penjara dan melepaskan aura tenang dan damai, lalu mulai menari dan bernyanyi. Pandangan naga jahat itu tertarik pada Li Suiyi, dan emosi kacau akhirnya mulai tenang. 4 jam kemudian, naga jahat itu tertidur, dan pemandangan kembali ke dinding. Ketika mereka mendekati lantai 40, kesulitannya menjadi 10 kali lebih besar, dan Li Suiyi tidak dapat menaklukkan lantai bahkan dengan pemahaman dan penguasaan dao hiburan. Untungnya, bukan hanya dia yang memasuki Fanlun Ancient Sound Palace, ada juga tuan istana dan tetua pertama. Di lantai 40, seorang lelaki tua dengan janggut panjang muncul di atas bukit dan memberi mereka 3 pertanyaan aneh yang tidak hanya menguji dao hiburan mereka tetapi juga beberapa teori tentang takdir. Bahkan pasangan Istana Langit Suci Qin bermasalah dengan tahap ini. Zhao Feng dan anak demigod keduanya tidak dapat melihat melalui aura lelaki tua itu. Pada titik ini, tahapan Istana Suara Kuno Fanlun tidak hanya dianggap sebagai dao hiburan, tetapi juga filosofi dan takdir. Untungnya, mereka tidak perlu bergantung hanya pada satu orang. Li Suiyi dan pasangan itu menjadi kekuatan utama sementara kucing pencuri kecil dan anak demigod membantu. Kucing pencuri kecil itu bisa sedikit ilahi dan mendukung mereka, sementara anak demigod telah mencapai inten tingkat tinggi dan telah mengalami kesengsaraan dewa dan kebangkitan melalui darah, jadi pemahamannya tentang kehidupan jelas tidak sederhana. Kecerdasan gabungan mereka tidak terbatas. Mereka menghabiskan setengah hari untuk akhirnya melewati lantai ini. Hehe, kucing warisan surga, lelaki tua berjanggut panjang itu tersenyum saat memandang kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu tampak merenung saat memandang ke arah lelaki tua dengan emosi rumit yang langka. Suara mendesing, pemandangan menghilang, dan lelaki tua itu kembali ke dinding. Ada total 49 lantai di Istana Suara Kuno, dan hanya ada 9 yang tersisa. Kesulitan 9 berikutnya sangat tinggi, dan bahkan beberapa adegan legendaris muncul yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan murni. Bahkan seseorang di alam surgawi ilahi tidak akan dapat dengan paksa menerobos. Ekspresi anak demigod menjadi serius, tapi untungnya ini bukan pembukaan yang normal, jadi mereka bisa mundur dan mencoba lagi setiap lantai jika mereka tidak bisa langsung lewat. Karena bukaan normal memberi hadiah, Anda tidak bisa mencoba lantai berulang-ulang. Lantai 44, lantai 45, lantai 46. Semua orang melakukan yang terbaik dan akhirnya menaklukkan panggung. Lantai 47 memakan waktu setengah bulan dan beberapa kali percobaan untuk dilewati. Saat mereka masuk kembali ke lantai, tesnya mungkin telah berubah. Hati Zhao Feng mulai menjadi dingin. Bahkan jika Liu Qinxin berbakat, dia mungkin tidak akan bisa bertahan selama ini dengan kultivasinya saat itu. Tentu saja, Zhao Feng lupa bahwa biasanya ada hadiah, pemahaman, dan bahkan warisan. Lantai 48, pasangan dari Istana Langit Suci Qin sangat bersemangat. Rupanya, sang pendiri baru mencapai lantai 40, tapi itu adalah kemampuannya sendiri. Saat ini, mereka bisa bekerja sebagai tim dan terus mencoba lagi, jadi itu tidak dianggap sebagai kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya, kucing kecil pencuri dan anak demigod memuji mereka. Lantai 48. Tingkat di mana mereka menyelesaikan lantai ini sangat lambat. Hanya 1, 2, atau 3 orang yang akan muncul. Mereka akan menyanyikan lagu, memainkan alat musik, menggambar, atau bermain catur.
Masing-masing orang yang muncul adalah orang suci sejati dalam dao hiburan. Penguasaan dao hiburan mereka telah mencapai tingkat yang menantang surga. Salah satu betina memainkan seruling, menyebabkan target memasuki keadaan melamun yang tak terhindarkan. Untungnya, mereka hanya akan mengirim satu orang setiap kali, sehingga anggota kelompok lainnya dapat menyelamatkan mereka. Ada juga bentrok antar pecatur. Di pemandangan, dua orang tua sedang bermain catur dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Seorang penatua dari istana Qin yakin dengan keterampilan caturnya dan meminta untuk mewakili mereka, tetapi dia segera membeku ketika dia mendekati papan catur. Waktu, kekuatan waktu, ekspresi anak demigod berubah secara dramatis. Ini adalah domain para dewa. Sosok apapun dari tembok ini memiliki kekuatan yang dapat mencapai langit. Lantai 48 menghentikan semua orang, dan mereka hanya bisa mencoba dengan hati-hati dan mundur jika ada kesalahan kecil. Mereka melakukan ini beberapa lusin kali sampai seorang wanita berbaju putih muncul. Kulitnya seputih salju, dan dia tampak seperti dewi dari lukisan. Wanita itu anggun dan pendiam. Dia tampak memiliki ekspresi cemberut, dan dia memiliki Qin di sebelahnya. Sosok ini, Li Shuei menganggap sosok itu agak familiar. Qin Xin, bagaimana? Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia menatap Dewi Putih dari pemandangan ilusi.